Halo, selamat petang. Jumpa lagi dengan Pak D di channel Teman Trading. Ini kita mau membahas dan mau eh, forecast goal untuk minggu depan, yaitu April minggu ketiga tanggal 17 sampai dengan 21 April 2023. Sebelum kita masuk ke analisa, kita evaluasi dulu pergerakan market yang mengalami penurunan kemarin yang kita asumsikan sebagai aksi profit taking, di mana yang sudah diperkirakan oleh banyak eh, analisa yang mengatakan itu kalau akhir pekan itu potensi profit taking itu ada. Coba kita lihat apakah profit taking yang kemarin itu ditunjukkan dari sebuah data. eh, ini coba ini adalah wujud wujud profit takingnya kemarin yang mengalami penurunan yang luar biasa ke Pak, kita lihat aksi profit taking dari data, di mana transaksi dalam mingguan kemarin itu direkam dalam sebuah data, yaitu di sini adalah data COT yang diterbitkan oleh CFTC. Ini pada trader long non komersial itu terjadi buyer longnya sekian 2.600,165 dan sellingnya 67,420, dan terjadi si buyer keluar minus 2.999 dan si selling pun si short pun juga keluar, berarti ada penarikan transaksi di sini atau penarikan order atau penarikan uang antara si buyer dan si sellernya, maka di dalam chart itu ditunjukkan sebuah profit taking. Disinilah semua itu terekam dengan data, maka kita itu harus bijak. Terus untuk mengasumsi eh, ke depannya, ke depannya ke minggu ini dengan data tadi yang sudah diterbitkan, di sini kita sudah mulai membuat outlook ke depannya dalam minggu-minggu ini. Ini ditunjukkan dalam periode 17 sampai 21 kita mantau news yang dari US-nya itu sendiri untuk gold. Jadi Seninnya itu nyaris tidak ada. Jadi Senin itu nanti kayaknya slowly saja untuk gold. Selasanya ada news. Kita pantau yang Amerika saja. Yang US ini ada building permit, dan data di sini menunjukkan kalau ada pelemahan, ada penurunan nilai. Itu kita kunci dulu di Selasanya. Rabunya dan Rabu dini hari ada speak dari anggota FOMC, si Bowman. Ya, ini juga bisa menggerakkan market. Rabu malamnya, Rabu malamnya jam setengah 10, sampai jam-jam malam Rabunya nggak ada selain itu. Terus Kamis, untuk Kamis kita ada ini dia jobless claim yang diprediksi ada peningkatan pengangguran. Di sini
menunjukkan peningkatan kalau dalam konteks ini adalah sebuah nilai negatif dari dolar itu sendiri karena kalau pengangguran meningkat itu otomatis ada penurunan dari segi ekonominya itu Kamisnya dan di sini Kamis coba ini ada lelang lelang obligasi 20 tahunan ini juga yang sering membuat volatilitas lumayan khususnya di gold. Tuh, dan Jumatnya kita ada PMI. Ya, sebelum itu Kamis masih tadi jadi ada Kamis itu dini hari ya, ada lelang obligasi ini 20 tahunan. Terus malamnya malamnya itu ada home sale, exciting home sale. Ini juga sangat berpengaruh dan eh, konsensus dan forecastnya mengalami penurunan, ada penurunan. Jadi ini juga bisa melemahkan dolar itu sendiri kalau data itu terbitnya sesuai dengan forecast dan konsensusnya. Dan untuk akhir sebuah market ada PMI. Dan di sini juga lagi-lagi diprediksi ada penurunan data. Makanya potensi pelemahan dolar itu masih ada. Terus kita gabungkan dari nilai COT-nya tadi ini, yang aksi profit takingnya sudah terekam dengan data ini, sekarang kita merumuskan data itu untuk kedepannya. Ini sudah. Jadi untuk data yang terbit tanggal 11 April kemarin, untuk trading tanggal 17 sampai 21 April, yaitu minggu ketiga, di sini dikatakan ada long sekian, 2.600,165, shortnya sekian, totalnya sekian, directionnya itu masih bullish. Dan ada di sini ada perubahan sentimen, si buyer keluar sekian, si seller keluar sekian, perubahan sentimen untuk mingguannya cenderung negatif. Jadi di sini kita kita asumsikan sesuai data di sini nggak bisa berdiri tunggal. Jadi bukan entry point, COT itu hanya hanya sebuah sentimen, makanya masih perlu daya dukung lain baik dari technical analisisnya dan fundamentalnya itu sendiri. Tadi dari segi fundamentalnya sudah kita baca kalau potensi dolar masih mengalami pelemahan itu satu, keduanya dari segi sentimennya yang data dari COT itu mengatakan kalau minggu depan itu gold cenderung bullish, tapi tidak sebullish minggu kemarin. Ya, ini bullish dari faktor profit taking kemarin. Jadi gold itu bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Ya, di sini asumsikan, kita asumsikan kalau gold di sini dalam sesi terakhirnya memang mengalami penurunan yang tadi kita katakan sebuah profit taking. Dan dari data yang diolah dari sentimennya itu sendiri dan daya dukung dari fundamentalnya, walaupun belum rilis, tapi rata-rata dolar akan mengalami pelemahan, di mana dikatakan bahwa gold minggu ini akan bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Berarti gold ini akan bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Berarti kalau asumsi high ini, last hike ini adalah hike tertingginya. Berarti kenaikannya ini tidak boleh melebihi hike itu. Jadi ada potensi gold itu koreksi. Dan nanti kita cari level-level koreksinya di mana. Karena di, tadi COT mengatakan kalau gold itu akan bullish tapi tidak
sebuli seminggu kemarin, ya kira-kira dia akan membuat naik, akan membuat high, tapi tetap membuat high yang di bawah high sebelumnya. Jadi lebih tepatnya akan membuat lower high. Maka di sini coba kita pantau level-level pentingnya gold. Pertama-tama kita lihat dari segi trennya, ini masih bullish kawan-kawan ya. Ini masih bullish. Ditunjukkan bullish itu di mana kita tentukan pertama-tama kalau merujuk market bullish dan bearish itu supaya clear, kita harus tangkap swingnya. Jadi swing pointnya atau lebih dikenal pivot pointnya atau high dan low-nya. Sini coba, ini low-nya, ini high-nya di sini ya. Sini higher low dan dia membuat ya, bentar ya, tuh terus higher low lagi dan price membuat higher high, harga terakhir sebelum penurunan kemarin. Ya, di sini berarti harga itu cenderung membuat low yang lebih tinggi. Jadi cenderung membuat higher low dan cenderung membuat higher high. Berarti di sini valid kalau trend gold itu masih naik dalam mayor trennya. Ini juga kalau sudah bisa pakai cara lain, kita tarik trend line, bisa banyak cara untuk menentukan tren, tapi kalau nanti kita salah menentukan juga kurang tepat. Di sini ditunjukkan kalau tren itu naik dan ini membentuk sebuah channel di mana sangat bisa dihubungkan antara higher high satu dengan higher high setelahnya yang dibentuk oleh harga itu sendiri. Ini, yes, sip, ya, ini. Dengan sendirinya di sini kita sudah dapat level-level penting itu sendiri. Nah, itu apa yang kita lakukan? Di sini kita mempunyai level-level penting. Di sini kita awal-awal untuk forecast itu kita hanya menyampaikan sebuah level support resisten penting, di mana support resisten itu adalah sebuah eh, nilai-nilai yang juga tercakup dari data. Ini kita lihat data-data di mana mereka menaruh uangnya di gold, rata-rata pelaku market yang sedianya bisa untuk acuan kita melakukan monitoring level-level penting dalam skala hariannya maksimal untuk mingguannya. Oke, kembali kita lihat, kita buka goalnya, ya, sambil kita tunggu. Santai saja ini sambil ngabuburit kawan-kawan. Ya, ini ditegaskan ya level level 2000 itu memang mau nggak mau itu level psikologi, level yang sangat penting. Dan di atasnya ada, di bawahnya ada 1900, ya 1990, maaf. Dan level selanjutnya itu ada di 1975, 1960 dan 50. Demikian juga yang di atas level psikologi yang notabene-nya itu resisten. Itu 2015 itu sendiri di sini 2025, 2050, 2060 sampai 2017 17 2090. Oke, kita abaikan itu aja. Kita monitor level-level penting di mana mereka menaruh uang di sini yang dekat dengan harga saja.
Oke, ya karena di sini kita mengaplikasi banyak daya dukung baik dari fundamentalnya, baik dari sentimennya, dari COT-nya, dan dari data open of interest-nya itu sendiri, di mana nilai peluang-peluang yang sangat penting untuk menjadi level pantau pelaku market pada umumnya. Dari swingnya sudah, dari support resistennya sudah, yang support resistnya juga kita kita apa itu korelasikan dengan data point of interestnya tadi. Sekarang tugas kita adalah mencari level-level penting dari semua level penting ini. Satu, itu ya karena di semua ini level-level penting yang notabene kalau kita tarik ke kiri juga memang di atas itu ada key level, di bawah juga key level. Sekarang gini ya. Pertama, ini air air hack terakhir dia setelah dia itu membuat air hack dan harga itu cenderung turun yang notabene itu profit taking by data tadi dan dia menciptakan low terakhirnya ini berarti di sini kita itu memegang low terakhir ini sebagai row reversalnya. Ini adalah row reversalnya di level-level itu sebagai eh, level garis reversal itu sendiri. Jadi level di 1980 ini level yang sangat penting. Jadi disinilah support resisten kuat yang di sini kita namai sebagai level kontrol. Saat harga nanti broken ini ya potensi harga ke bawah ke tujuan selanjutnya itu sangat besar. Antaranya paling dekat itu 60 dengan catatan harga itu close di bawah 1975 itu sendiri. Tuh. Terus dari COT ini ke cenderung bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Berarti kita asumsikan girl itu kenaikannya itu hanya sebuah pullback atau hanya sebuah koreksi. Nah, di mana tingkat tingkat toleransinya sebuah koreksi? Ya kalau kita ngukur secara retracement, tingkat korektifnya itu di level-level pentingnya Bibo. Jadi di level 50% dan level 61,8%, juga level 38,2%, di mana selaras dengan level-level support asisten penting juga. Nah, di sini tugas kita mencari level-level itu untuk menangkap sebuah pullback. Itu yang perlu kita ketahui kawan-kawan. Dalam kenaikannya ini selama harga itu belum membuat naik baru, berarti potensi naiknya itu masih kategori koreksi atau pullback. Oke ya, di situ makanya kita pantau level ini level secara korektifnya dan di sini level last last pullbacknya. Jadi pullback terakhir itu di sini. Makanya ini ada level kontrol juga yang kita tarik dari level apa itu partisipan pasar, point of interestnya di sini. Oke, ini dari lo kemarin dana hack terakhirnya sekarang di saat melakukan tapping profit juga kita tarik di sini kita asumsikan itu saya kita ulangi lagi pelan-pelan ya ini dari hack dan low-nya ini kita tarik di sini yes
Ini kita mendapati level-level tersebut. Satu memang level di antara 20 sampai 15 itu level yang sangat krusial buat kita. Ini level penting juga. Dan ditunjang dari level-level penting saat tercipta setelah take profit juga di level ini. Maka apa tindakan kita? Nanti kita akan menunggu harga di level itu. Ini dari H1-nya. Coba kita ukur lagi H1-nya. Yang penting support asistennya sudah kita pegang, strukturnya sudah kita pegang. Yes, di level 40-42 adalah level kontrol juga, maka dikatakan tadi di sana tadi kita katakan di depan ini adalah high terakhir, dan kalau ini memang dibulukan dan menciptakan high baru, berarti harga itu cenderung meneruskan tren itu ya. Di sini berarti boleh kita notice plus liquidity-nya. Benteng seller terakhir kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita di sini ya hanya sebuah analisa, jadi kita itu akan mencari sebuah opportunity. Betul. Jadi kita pertama-tama kita akan menuju reaksi-reaksi harga itu di level-level penting terdekat harga sekarang di sini ya, di antara 2015 sampai 2020 kita cari potensi harga itu untuk akhir sebuah pullbacknya. Dan ingat di sini karena ada channel, kita berarti, dan lagi-lagi tadi ini kita katakan kalau ini sebuah row reversalnya, maka hati-hati kalau ambil di sini. Kalau mau hold pastikan 2000 itu broken. Ini 2000 ini broken ya. Ya awalnya kita prepare di situ dulu sambil memantau reaksi harganya. Itu bedanya di situ. Jadi nanti khawatirnya kalau ini memang ada channel juga, kalau kita nggak amankan nanti kalau dia meneruskan perjalanan ke atas, kita akan mengalami nggak jadi profit. Itu satu. Terus keduanya di level atasnya yang notabene sebagai laba korektif secara fibunya, dan di situ ada support asisten penting 25 sampai 30, berarti kita mencari sebuah reaksi harga di situ, dan tetap kita take profit di level 2000 itu. Ya. Itu satu untuk opsi sell-nya. Terus opsi sell terakhir, jadi ini opsi sell terakhir. Kita lebih mikir karena apa ya? Karena selama harga belum membuat high baru dan ada konfirmasi di sini, kita bisa ambil opportunity untuk itu untuk opsi sell terakhir dengan TP tetap di trendline. Itu ya. Tuh, ini opsi sell kita. Sekarang kembali ke data. Jadi gold akan cenderung bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Jadi di sini itu ke untuk dalam waktu dekat potensi membuat high baru itu ya potensinya masih agak jauh. Ya mungkin akhir pekan bisa atau minggu berikutnya. Kalau memang data itu nanti benar. Maka untuk antisipasi itu kita tetap rekam dan kita mencari opportunity di last likuiditas ini yang notabene kalau ini dibulkan ya gold itu akan meneruskan perjalanan. Perjalanan yang kemana? Ya, ingat mayor trennya itu uptrend. Jadi meneruskan perjalanan. Jadi kalau dia broken level ini, level 50 ini, cenderung gold itu ke atas. Nanti kita update kalau memang dia membuat hack baru.
Kita lebih ke ikut arus saja kalau dia membuat app baru. Terus ingat, ini kita pantau level-level yang tadi ini adalah level row reversalnya, di mana level ini level yang sangat penting buat kami. Di mana kalau level ini diberikan, goal itu sudah akan reversal dari kenaikan menuju sebuah penurunan. Maka antara level krusial atas dan bawahnya sudah kita tangkap. Ini level krusial atasnya, ini level krusial bawahnya. Di mana di situ di level 1980 yang notabene juga level kontrol. Ini level kontrol kawan-kawan ya. Ini juga level kontrol dari level point of interestnya, di mana mereka menaruh uangnya. Ini coba, yes, situ. Di situ tertera dengan jelas kalau label itu memang label-label penting yang di sini kita namakan, kita pantau sebagai label kontrol itu sendiri. Makanya kita akan prepare mencari opportunity buy di situ dengan catatan eh, sebuah konfirmasi tentunya. Ya, kita akan ini analoginya gini. Kalau harga itu level-level row reversal ini kita harapkan dapat menahan harga dan meneruskan perjalanan naiknya. Ini yang selling itu tetap di sini hold dengan catatan bukan harga itu close di bawah 2000. Jadi yang mempunyai sell misalkan sisain lot yang paling toleransi untuk melihat harga itu turun, turun langsung ke level-level kontrol di bawahnya. Ini ya. Ini kontrol di bawahnya. Level antara level 70 sampai 1975 sampai 1980. Di situ kita akan mencari peluang buy dan kita akan TP di level-level penting atasnya di sini. Nah, di sini kita lihat reaksi di sini. Nanti kita lihat reaksi di sini kalau memang ini tercapai dalam mingguan. Apakah harga akan meneruskan perjalanan membuat X baru, tapi kita lebih ke akan melakukan TP dalam arti di sini adalah parsial di situ. Kenapa kok parsial di situ, Pak D? Ya karena ini bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Makanya itu kita ini akan membuat bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Berarti asumsinya dia akan membuat high yang tidak melebihi high sebelumnya. Akan membuat sebuah lower high. Nah, di sini ada level kontrol, berarti nanti sangat berlaku di level kontrol itu. Kalau harga ini akan meneruskan perjalanan, berarti close candle-nya harus di atas level itu, level 2030. Dia kalau mau ada penurunan lagi, yaitu harus close dan turun di level-level ini. Ini sekiranya untuk forecast minggu depan. Oke. Itu dari Pak D, semoga bermanfaat. Bila ada masukan atau usul, kita sangat terbuka. Karena mengingat semuanya itu hanya kita itu hanya bisa menganalisa minimal kita bertransaksi sudah melalui tahap-tahapan analisa sesuai versi kita masing-masing. Di mana tadi kita sudah apa itu asumsi semua data baik dari CF ininya, CFTC-nya itu sendiri, dari open of interest-nya juga, dan dari kalender ekonominya itu sendiri kita sudah adopsi semua. Semoga bisa membuat kita lebih bijaksana dalam melakukan transaksi. Itu selamat petang, selamat
menjalankan ibadah puasa. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.